Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Najwa Nurfitriani NIM 21020101084 ingin mempresentasikan tugas observasi bisnis communication pada PT Bahtera Setia Cabang Semarang. Profil singkat perusahaan. Perseroan Terbatas Bahtera Setia Group merupakan perusahaan nasional yang bergerak di bidang jasa pembangunan dan perbaikan kapal laut. Dalam operasinya, perusahaan ini membuat berbagai jenis kapal seperti kapal coaster atau cargo ship, passenger vessel atau ferry, tug dan tankers, patrol boat, dan dragger dan special purpose vessel. Salah satu contoh gambarnya ini ada tongkang, tugboat, crewboat ferry, speedboat. Visi misi PT Bahtera Setia. Visi sebagai perusahaan galangan kapal swasta nasional yang dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pembangunan di sektor maritim umumnya di kawasan Asia dan khususnya di wilayah Indonesia. Misi memberikan jasa pengedokan, perawatan, perbaikan, dan pembuatan kapal dengan standar mutu dan pelayanan yang diterapkan secara konsisten, melaksanakan perbaikan yang berkesinambungan dalam rangka memberikan kesempatan kepada para karyawan untuk berkembang sejalan dengan perkembangan perusahaan. Ini salah satu contoh galangan kapal. Dengan memperhatikan kesempatan untuk melaksanakan pembangunannya yang sesuai dengan pengembangan yang ada di Pulau Batam pada umumnya, dukungan pelayanan serta mempersiapkan tenaga kerja yang terampil dan ahli di maritim dan ikut berpartisipasi dalam rangka menciptakan produk serta alat transportasi guna mencapai pemerataan barang dan jasa. Selain itu, PT Bahtera Setia Group juga ikut memberikan kesempatan kerja serta berupaya menciptakan peningkatan sumber daya manusia atau SDM pada jajaran yang berorientasi pada kualitas, efisiensi ekonomi, tetap guna, dedikasi, dan loyalitas tinggi. Struktur organisasi PT Bahtera Setia. Gambaran struktur organisasi PT Bahtera Setia Cabang Semarang ialah kepala cabang, kepala operasional, HRD keuangan, dan staf. Pola komunikasi dalam satu divisi ada pimpinan, staf, dan pelaksana. Pola komunikasi merupakan bentuk atau pola dua orang atau lebih dalam proses pengiriman dan penerimaan cara yang tepat sehingga pesan yang disampaikan dan dapat dipahami. Terdapat beberapa jenis arus komunikasi, yakni arus komunikasi vertikal, horizontal, dan silang. Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan, PT Bahtera Setia menerapkan pola arus komunikasi bisnis vertikal horizontal. Berdasarkan gambar sebelumnya dapat dijelaskan bahwa komunikasi vertikal horizontal sebagai berikut. 1. Pimpinan bisa langsung berkomunikasi kepada staf dan staf bisa langsung kepada pelaksana, demikian pula sebaliknya. Staf sesama staf yang selevel bisa berkomunikasi ke sampingnya, demikian juga pelaksana bisa berkomunikasi sesama pelaksana karena selevel. Saluran komunikasi vertikal horizontal terjadi dalam berbagai bentuk seperti dapat melalui rapat komisi, obrolan melalui telepon, kegiatan sosial, dan berbagai interaksi yang dapat dilakukan pada saat waktu istirahat. Next, gaya kepemimpinan. Gaya kepemimpinan adalah cara yang dipergunakan pemimpin dalam mempengaruhi para pengikutnya. PT Bahtera Setia menerapkan gaya kepemimpinan karismatik dan moralis. Gaya kepemimpinan pada PT Bahtera Setia. Moralis. Gaya kepemimpinan moralis adalah gaya kepemimpinan yang paling menghargai bawahannya. Biasanya seseorang memimpin bergaya moralis sifatnya hangat dan sopan kepada semua orang. Pemimpin bergaya moralis pada dasarnya memiliki empati yang tinggi terhadap permasalahan para bawahannya. Karismatik. Gaya kepemimpinan karismatik dapat diartikan sebagai kemampuan menggunakan keistimewaan atau kelebihan sifat kepribadian dalam mempengaruhi pikiran,
perasaan, dan tingkah laku orang lain. Sehingga dalam suasana batin mengagumi dan mengagungkan pemimpin bersedia berbuat sesuatu yang dikehendaki oleh pemimpin. Peran manajer dalam satu divisi. Dalam melaksanakan tugasnya, manajer PT Bahtera Setia mempunyai peran dan fungsi dalam satu divisi atau unit sebagai berikut. 1. Perencanaan. 2. Pengaturan. 3. Pengawasan. 4. Evaluasi. 5. Kepemimpinan. Peran manajer lainnya. 1. Mediator dan penghubung komunikasi. 2. Mengambil keputusan. 3. Memecahkan masalah. 4. Membangun tim yang produktif. Karyawan PT Bahtera Setia memiliki beberapa hal yang harus diterapkan dalam bekerja, antara lain kejujuran. Karyawan Bahtera Setia Group menjunjung rasa saling percaya, keterbukaan sebagai wujud dari good. Pelayanan prima. Karyawan Bahtera Setia Group memberikan layanan terbaik melalui kreativitas dan hasil karya yang optimal dalam waktu 24 jam. Kerjasama. Karyawan Bahtera Setia Group menjunjung tinggi kerjasama tim yang baik dan solid untuk mencapai tujuan yang sama. Tipe karyawan tipe X atau Y. Dalam suatu perusahaan terdapat dua tipe karyawan, yakni tipe X dan Y. Kriteria karyawan yang memiliki tipe teori X adalah karyawan dengan sifat yang tidak akan bekerja tanpa perintah. Sebaliknya, karyawan yang memiliki tipe Y akan bekerja dengan sendirinya tanpa perintah atau pengawasan dari atasannya. Pada PT Bahtera Setia, karyawan termasuk ke dalam tipe Y, di mana mereka akan bekerja dengan sendirinya tanpa perintah atau pengawasan dari atasannya. Observasi keberhasilan atau kegagalan pola komunikasi dalam divisi. Persepsi. Komunikator harus dapat memprediksi apakah pesan yang disampaikan dapat diterima dengan baik atau tidak. Teknologi informasi dan komunikasi. Adanya proses integrasi informasi yang menyangkut ketersediaan komunikasi yang tepat. Ketepatan. Agar komunikasi yang dilakukan tepat sasaran, komunikator perlu mengekspresikan hal yang ingin disampaikan sesuai dengan kerangka pikir audiens. Kredibilitas. Komunikator perlu memiliki suatu keyakinan bahwa informasi yang disampaikan dapat dipertanggungjawabkan. Pengendalian. Audiens memberikan umpan balik. Reaksi ini harus diantisipasi dan dikendalikan oleh komunikator agar tidak melenceng dari target komunikasi yang diharapkan. Kecocokan. Komunikator yang baik selalu dapat menjaga hubungan yang menyenangkan dengan audiens. PT Bahtera Setia menetapkan komunikasi bisnis yang efektif sehingga dapat menghasilkan beberapa hal sebagai berikut. Mempercepat penyelesaian masalah, memperkuat pengambilan keputusan, meningkatkan profesionalisme, memberikan respon yang positif terhadap stakeholder, meningkatkan produktivitas, memperkuat hubungan bisnis. Dokumentasi observasi. Terima kasih. Lebih kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.